Pemirsa, meningitis adalah infeksi pada meninges atau selaput pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Ketika meradang, meninges membengkak karena infeksi yang terjadi. Sistem saraf dan otak bisa rusak pada beberapa kasus. 3 gejala meningitis yang patut diwaspadai adalah demam, sakit kepala, dan leher yang terasa kaku. Data meningitis di Indonesia belum ada yang tepat karena kasus meningitis seringkali disangka sebagai penyakit atau infeksi lain. Dilihat dari tingkat fatal penyakit meningitis, penyakit ini patut diwaspadai dan tidak boleh dianggap enteng. Sejak tahun 2002 merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji untuk terlebih dahulu menerima vaksinasi meningitis. Langkah ini diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk membatasi terjangkitnya penyakit meningitis di antara para calon haji. Vaksinasi biasanya dilakukan 1 bulan sebelum jadwal penerbangan. Dan baru-baru ini penyakit meningitis ditenggarai menjadi penyebab meninggalnya komedian kondang nasional Olga Syahputra. Bagaimana penyakit ini bisa menyebabkan kematian? Ikuti bahasanya di Kata Dokter malam ini. Ya, selamat malam pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi ya di Kata Dokter. Kalau kita menyaksikan VT tadi, ternyata memang yang namanya meningitis ini ternyata sudah banyak sekali diderita oleh baik itu dari kalangan selebritis ataupun bagi di luar masyarakat luas. Jadi sebenarnya meningitis itu seperti apa sih? Nah, makanya malam hari kita akan membahas mengenai waspadai gaya hidup yang ramah meningitis. Seperti apa meningitis ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sedikit saya akan memberikan penjelasan mengenai meningitis, bahwa dikatakan bahwa meningitis termasuk penyakit yang sukar dideteksi. Hal ini karena gejalanya yang mirip seperti flu biasa. Padahal bakteri meningitis itu mengalami banyak perkembangan yang cepat sekali dalam tubuh seseorang, sehingga kadang-kadang keterlambatan diagnosa dini terhadap meningitis menjadi penyebab banyaknya kematian akibat infeksi daripada meningitis. Dan pemirsa, kita juga akan membahas bagaimana sih radang selaput otak meningitis ini, bagaimana juga tentang penularan dan juga penyebab, serta juga gejala-gejala dari nanti kita akan bahas dengan narasumber kita pastinya. Dan seperti biasa, sepertinya saya akan membacakan Superfood Info. Biasanya Dokter Rahma malam hari ini akan membacakan, tapi saya akan menggantikannya mengenai makanan yang bikin orang tidak pikun. Jadi bagi Anda di rumah mungkin yang sudah mulai agak-agak sering pikun, sering lupa-lupa, asal jangan lupa ingatan, kita mulai akan membahas makanan apa saja sih yang dapat mengurangi supaya Anda tidak pikun. Yang pertama adalah kenari. Orang yang rajin makan kenari setiap hari itu dapat meningkatkan memori kerja mereka hingga 19%. Hal itu telah diungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Spanyol. Polifenol yang terkandung dalam kenari dipercaya dapat meningkatkan komunikasi antar neuron. Jadi tak ada salahnya untuk memasukkan kenari ke dalam menu makanan Anda. Dan yang kedua adalah minyak ikan. Nah, kita sering melihat di berbagai macam vitamin pada anak-anak di dalamnya terdapat minyak ikan. Tidak ada salahnya juga kita yang sudah dewasa untuk mengkonsumsi minyak ikan, dikarenakan minyak ikan mengandung SPA dan juga DHA dalam bentuk siap pakai yang memungkinkan tubuh untuk menggunakannya dengan mudah. Sumber utama minyak ikan itu termasuk adalah salmon, trout, mackerel, herring, sarden, polycarp, dan sebagainya. Superfood lain yang melindungi otak kita dari kepikunan adalah brokoli, ternyata kopi juga, dan yang terakhir adalah bayam. Jadi begitu banyaknya makanan-makanan yang dapat mengurangi kadar kepikunan Anda. Tentunya info yang sehat dan bermanfaat ini hanya ada di Kata siapa? Kata Dokter. We're 1,000 miles from comfort. We'll travel land and sea. But as long as you're with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the scene. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, key order to the bay, strolling so casually. We're different and the same, get you another name, switch up the batteries. If you give me a chance,
will take it. He's a shot in the dark, but I'm making know it all on your heart. You can't shake me when I am with you. There's no place I'd rather be. No, 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 no. No place I'd rather be. No, 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 no. No place I'd rather be. No, 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 no. No place I'd rather be. Gimana Mas Andang, seru banget nih kalau nyanyi yang namanya musik itu kan kalau orang bernyanyi harus sehat, iya kan? Batuk nggak ada, serak juga nggak ada. Nah kalian berdua sebenarnya nih pernah nggak ngalamin atau mendengar mungkin ada saudara yang terkena meningitis, ada nggak? Kabar-kabar baru ini kali ya, Olga Syaputra banyak ya. yang Olga dan sebagainya ya. Nah malam ini kita mau bahas mengenai meningitis, nggak ada salahnya dengerin dan ntar tanya sama narasumbernya, oke banget karena beliau ini juga bang pakarnya, dokter spesialis saraf ya. Ya pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini kita akan membahas tema mengenai waspadai gaya hidup ramah meningitis. Jadi bagi anda di rumah nanti anda bisa telepon ke sini di 515511. Kepada narasumber kita Anda bisa bertanya apapun seputar meningitis. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan memanggilkan seorang bintang tamu yang cantik. Dia juga seorang DJ seksi. Langsung kita panggil saja ya. Dia terkenal dengan panggilan DJ Yellow. Oke, kemana ya DJ-nya? Kok belum ada? Tapi ternyata DJ tadi lagi persiapan nih pemirsa. Nanti kita panggil saja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, thank you ya GBN Mas Andang. Pemirsa, tadi sudah saya menjanjikan seorang DJ cantik yang akan mewarnai kita malam hari ini. Seorang DJ cantik, seksi. Dia dikenal dengan sebutan DJ Yellow. Kita langsung panggilkan saja. Aduh, kamu cantik sekali. Kamu tidak tampak seperti seorang DJ sepertinya. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Kalau DJ Yellow itu kan kalau lagi perform panggilannya DJ Yellow, ya kan? Tapi namanya, panggilan nama kamu sebenarnya namanya Uwi Yasmin. Ya, Uwi Jadi Yasmin. aku panggilnya Uwi aja kali ya, boleh, biar lebih dokter. akrab gitu Iya. ya. Uwi, aku tanya dulu nih, sebenarnya kamu ini masih umur berapa sih? Masih muda banget sepertinya. Masih di bawah 20 tahun sepertinya. Oh, sepertinya ya, Dok. Saya 17. Ya, karena bermain musik itu kata orang bikin awet muda. Iya, benar. Nah, kamu kan sekarang ini terjun ke dunia yang memang lagi tren juga di kalangan anak muda ya. Nge-DJ itu banyak sekali cewek-cewek cantik sekarang jadi DJ, Banyak, ya kan? dokter. Ya. Nah, sampai kan ada yang suka musik, ada yang suka nyanyi, ada yang suka nge-DJ. Nah, kalau kamu kenapa sih pilih DJ ini? Apa yang bikin kamu tertarik? Biasanya kan lebih banyak cowok ya kalau nge-DJ. Iya, Tapi benar. sekarang sudah banyak cewek. Ini kenapa? Karena memang ikut tren atau memang ada sesuatu yang menarik? Saya itu memang suka musik, tapi kalau untuk nyanyi mungkin karena saya tahu ya suara saya pas-pasan, jadi saya memilih yang sadar diri ya. ya. Jadi saya memilih yang jalurnya yang berkaitan dengan musik juga gitu. Baik, ini ada musiknya, tapi kamu nggak bernyanyi, cukup menggerakkan tangan. Oke, Iya, benar. di keluarga ada nggak yang terjun ke dunia ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau melihat nih sekarang dengan perkembangan musik di Indonesia ya, aliran musik apa sih yang lebih sering? Udah lama ya, malu udah mama nih, udah nggak pernah ke tempat-tempat malam, dugem Nanti saya dan ajak ya, sebagainya. dokter. Saya senang sekali. Baiklah, kira-kira sekarang lagi trennya musik apa nih? Kalau untuk apa zaman-zaman dulu kan lebih banyak R&B, hip hop dan mungkin agak sedikit ngebeat lah gitu ya, zaman-zaman dahulu. Kalau apa sekarang mungkin lebih ada musik-musik jenis baru mungkin Kalau bagaimana? sekarang sih lagi tren itu EDM. EDM kalau nggak track, kalau nggak trap, Oke. R&B masih. Tapi kalau saya genrenya all genre. All genre. Karena saya kan cuman event. Jadi Jadi kalau ada event tertentu Ya. baru diundang baru. Ya. Udah berapa lama sih kamu terjun di dunia ini? dunia DJ maksudnya. Ke dunia ini sudah lama. lahir ke bumi lain ya. Lahir ke bumi Maksudnya, lain. Masuk ke dunia DJ ini kamu Dunia sudah DJ berapa itu tahun? sudah baru dok, baru 3 tahun. Itu nggak baru kali ya. Masih pemula Oke, dokter. oh jadi 3 tahun pemula. Tapi saya melihat kamu sepertinya mendalami sekali. Nanti kamu harus perform di akhir acara ya. Iya, benar. Aku mau lihat nih. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah seorang DJ, kita berbalik ke arah kesehatan nih. Karena kan kita tema malam hari ini kita ngebahas yang namanya waspadai gaya hidup yang ramah dengan meningitis. Nah, kalau mengenai meningitis kemarin juga tren banget ya, banyak sekali hits lah pokoknya mengenai penyakit ini karena banyak sekali selebritis
dan juga mungkin masyarakat yang terkena penyakit ini. Nah, kamu udah pernah dengar belum namanya meningitis nih? Saya sebenarnya meningitis itu sudah pernah dengar, cuman untuk spesifiknya meningitis itu ciri-cirinya baru tahu sekarang ini gitu. Iya. Jadi baru dengar karena udah mulai hits ya di kalangan selebriti dan kemarin. udah mulai banyak sepertinya udah banyak yang menularkannya gitu, yang menderita. Betul. Dan sekarang kalau kamu melihat nih dengan perkembangan ini, tapi kamu rajin kan walaupun dunia DJ kan biasanya sampai malam nih, menjaga kesehatannya sampai badan masih tetap bagus, sehat, segar seperti apa? Ada tipsnya nggak? Tipsnya sih nggak ada ya, karena tipsnya nggak ada sampai pagi aja ke DJ karena saya atau apa? Karena saya menjaga kesehatan itu saya cuma mengambil event, jadi saya itu nggak setiap malam untuk berada di luar sana gitu. Di luar dari itu kamu kuliah atau bekerja? Maksudnya ada? Enggak, saya ada. Job? Saya kebetulan di entertain juga. Oh, jadi maksudnya nge-DJ, di entertain, main sinetron dan sebagainya ya. Yang penting nggak disuruh bernyanyi ya. Iya. Oke. Nyanyi dangdut oke, Dok. Oh. Nanti kapan-kapan kamu sudah nyanyi berdangdut ya. Oke. Dan pemirsa, malam hari ini mengenai namanya meningitis, kita juga nggak seru kalau kita nggak panggilkan narasumber malam hari ini, karena kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya meningitis ini. Kenapa banyak sekali kalangan selebritis yang menderita penyakit ini. Langsung kita panggilkan beliau adalah Dr. Frandi Susatyo, spesialis syaraf. Dr. Frandi, apa kabarnya? Kabar. Kenalkan ini Uwi atau DJ Yellow. Silakan duduk, dokter. Wah, thank you. Kalau dokter segar ya, saya juga agak-agak mulai flu nih sekarang nih. Dokter, kan meningitis memang lagi hits sekarang di kalangan ini, di kalangan artis juga banyak yang menderita itu. Makanya malam hari kita mengangkat tema itu karena banyak sekali masyarakat yang cuma tahu oh meningitis tuh radang selaput otak, udah di otak aja, penyebabnya mungkin sepintas-sepintas karena virus dan sebagainya. Jadi nggak mendalami. Nah, saatnya kita kupas malam hari ini seperti apa sih sebenarnya meningitis itu, dokter? Penyakit ini sebenarnya masih bisa disembuhkan atau tidak? Karena banyak sekali yang menderita, bahkan ada yang mengakibatkan kematian. Cerita sedikit, dok. Oke, jadi meningitis itu sebenarnya kita tahu berasal dari bahasa Latin ya. Meningitis itu merupakan infeksi selaput otak, ya. Jadi atau radang selaput otak. Ya, bisa juga kena otaknya, bisa enggak? Bisa juga, ya disebut dengan encephalitis. Jadi bisa ada dua, jadi bisa kena dua-duanya, meningisnya aja, meningitis, encephalitis. Kena otaknya atau kedua-duanya, meningoencephalitis. Kalau meningitis di beningennya, kalau encephalitis di encephalonnya. Ya, di bisa juga dua-duanya. Betul, jadi disebut meningoencephalitis. Berat banget. Itu lebih berat lagi jadinya. Jadi infeksinya lebih kalau berat. dia bilang si Uwi protes, itu kan bahasa dokter. Betul. Dokter bilang dong, meningen itu bagian apanya di kepala? Meningen itu adalah selaput otak, sedangkan encephalitis itu adalah otaknya. Nah, jadi kalau meningitis yang disebut itis itu adalah infeksi. Jadi kalau meningitis, infeksi selaput otak. Pada selaput otak. Itu penyebabnya kenapa ya, dok? Oke, jadi penyebabnya ada beberapa macam penyebabnya. Jadi nomor satu adalah infeksi. Kita tahu sendiri infeksinya itu bisa ada dari beberapa hal. Ya, bisa karena bakteri, bisa karena virus, ya, bisa karena parasit, ya, bisa karena jamur, atau mungkin yang lainnya seperti misalnya cancer atau apa yang lari ke dalam otak. Betul. Jadi sebenarnya bisa infeksi mana saja. Dari mana saja. Bisa mulai memang dari tubuh karena sakit apa, tapi akhirnya menyebar ke otak. Bisa juga tiba-tiba langsung menyerang ke otak ya, dok? Betul, jadi bisa. Nah, kalau itu semua terjadi akibat apa sebenarnya? Kok dia bisa? Kenapa saya misalnya jalan sama orang lain, kan kita semua beredar di jalan di mana saja ya, nggak ada perbatasan. Tapi kenapa ada orang yang bisa terkena meningitis? Tapi kok kita enggak, ya saya juga nggak berharap jadi kena meningitis. Jadi ada orang batuk-batuk tiba-tiba kena gitu kan. Kenapa ada yang bisa kena, ada yang enggak? Itu penyebabnya apa? Penyebabnya daya tahan tubuhnya lemah. Daya tahan tubuh. Jadi nomor satu adalah imunitas atau daya tahan tubuh yang lemah. Jadi tidak semua orang akan terkena meningitis ya atau encephalitis. Tapi kalau daya tahan tubuh Anda lemah, Anda akan mudah terinfeksi. Itu kuncinya. Jadi yang sebenarnya daya tahan tubuh itu penting ya. Penting sekali, imunitas itu penting. Tidak bisa semua orang terkena, kalau daya tahan tubuhnya bagus, belum tentu dia bisa kena meningitis. Dan ada beberapa fakta nanti dokter yang ingin saya tanyakan kepada dokter, dan mungkin kamu bisa juga tanya ya Uwi ya. Tapi saat lagi. Pemirsa, Anda masih boleh telepon ke sini loh di 5155111. Dokter Fran nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Tentunya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.
Pemirsa, kembali di Kata Dokter. Kembali saya mengundang Anda di rumah untuk bisa menelpon kemari di 5155111. Tema kita malam hari adalah waspadai daripada gaya hidup yang ramah terhadap meningitis. Jadi Anda boleh telepon ke sini, tanya seputar meningitis terhadap Dokter Friendly pastinya. Dokter, sebelum saya melanjutkan perbincangan, ini saya mau bertanya mengenai ada beberapa fakta di sini dan mungkin tolong dokter klarifikasi kalau ada hal yang salah ya. Yang pertama, fakta pertama dikatakan bahwa secara umum terdapat dua jenis penyakit meningitis. Yang pertama meningitis bakterialis dan yang kedua meningitis virus. Yang disebabkan pertama meningitis bakterialis disebabkan karena bakteri seperti Neisseria meningitidis atau Streptococcus pneumoniae dan menyebar melalui kontak jarak dekat. Sedangkan yang kedua adalah meningitis virus yang disebabkan oleh virus yang bisa menyebar melalui batuk, bersin, dan lingkungan yang tidak higienis. Aduh, serem amat ya. Yang kedua, baik, itu bagaimana penjelasannya? Betul, jadi yang paling sering memang satu bakteri sama virus. Tapi ada juga penyebab lain ya, bakteri selain yang tadi disebutkan, Neisseria, Streptococcus itu bisa juga TBC. Oh ya? Salah satu yang paling sering. Maksudnya adalah seseorang menderita penyakit TBC lama, tidak diobati dengan baik atau mungkin diobati tidak sempurna, langsung lari nyebar ke otak seperti itu. Oh, jadi kalau kuman TBC itu naik ke otak itu bisa berubah menjadi meningitis. Meningitis ada general secara umum. Saya pikir itu ternyata jadi dia bisa secara umum ya, dari penyakit apapun dalam tubuh kita dia bisa mengakibatkan meningitis ya. Iya, dan ini ada fakta lagi dok, yang kedua nih. Jamur gitu. Baik, jadi bakteri, virus, dan jamur juga bisa menyebabkan meningitis. Yang kedua nih dokter, infeksi bakteri menjadi penyebab daripada meningitis. Bakteri Meningococcus adalah salah satu bakteri penyebab meningitis. Orang yang terinfeksi bakteri Meningococcus akan mengalami peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini bisa menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Bagaimana dok? Betul, jadi Meningococcus merupakan salah satu infeksi meningitis yang fatal dan biasanya banyak menimbulkan kematian karena sulit diobati dan kedua perjalanan penyakitnya cepat. Jadi sekali kena infeksi beberapa lama biasanya langsung gejalanya berat sekali. Baik, ini yang kita sebut tadi penyebab meningitisnya bakteri tadi ya dok. Betul. Ya. Nah ini sebenarnya seseorang lagi jalan kemana bisa terkena dong? Atau mungkin harus keluar daerah tertentu yang memang memang lebih banyak prevalensi menderita penyakit meningitis? Betul. Atau angka kejadian kalau misalnya Anda traveling, terutama misalnya ke daerah-daerah untuk haji, ya di daerah Arab Saudi. Kemudian kita yang sebut dengan meningitis belt. Jadi ada namanya sabuk meningitis. Daerah-daerah seperti Amerika Latin, Peru, Brazil, Argentina, itu Anda harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Makanya kalau kita mau naik haji atau umroh atau apa, ya mau ke daerah-daerah seperti yang disebutkan oleh dokter harus disuntik dulu meningitis. Ya, daerah yang aman, Jepang gitu enggak perlu. Baik, dan mungkin sudah ada penelpon, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Sabar di Cikarang. Bapak Sabar di Bintaro. Oke, Pak Sabar. Di Cikarang. Oke. Ya. Maaf ya agak berdenging. Pak Sabar. Oke. Ya, Pak Sabar, harus sabar. Ntar diulang lagi ya Pak Sabar, telepon kembali di sini. Memang lainnya mungkin lagi banyak sekali busy mungkin jadi sehingga pada bentrok ya. Kita coba lagi dan telepon ya Pak Sabar ya. Sebenarnya kalau membahas masalah fakta seputar dan juga penularannya, jadi siapa saja, apa dia cara penularannya memang dari dia batuk aja dokter, atau mungkin karena ada sesuatu? Kalau bakteri itu kan yang paling banyak sering adalah dari udara ya. Jadi udara, misalnya udara sekitar, orang bersin, batuk. Kedua adalah kontak langsung. Jadi Anda berpegangan dengan orang yang lagi ada infeksi, Anda akan bisa tertular. Maksudnya dari keringat itu dokter? Keringat, tangan, itu seperti itu. Tapi kan serem ya, sekarang gini, misalnya teman kita nih sakit, kita belum tahu dia meningitis. Kita nengok dia gitu sebagai seorang teman, sahabat. Nah, apa kita bisa tertular nggak? Bisa. Jadi ada baiknya misalnya Anda cuci tangan, kalau dia lagi infeksi Anda pakai masker ya, supaya Anda melindungi diri sendiri dan juga mengurangi misalnya Anda bawa penyakit untuk pasien yang daya tahan tubuhnya lagi lemah. Baik, mudah-mudahan nih Pak Sabar, itu cuma telepon lagi dokter ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Pak Rasid di Jakarta Pusat. Pak Rasid, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih Pak Rasid. Langsung pertanyaannya.
Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bapak. Ya. Apakah orang yang sudah pernah suntik meningitis itu akan terbebas dari bakteri atau virus yang menyebabkan sakit itu? Atau ada daya berlaku gitu, Pak? Apa? Ya, masa jangkanya gitu. Kan seperti dikatakan tadi, ketika orang mau ke tanah suci kan harus itu suntik itu. Betul, Pak Rashid. Mohon penjelasan dari Pak Dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rashid ya, pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi katanya Dok, sebenarnya kalau udah disuntik, divaksin nih, kita mau berangkat ke daerah-daerah yang endemik, memang banyak menderita penyakit itu, masih bisa nggak nih kena penyakit itu Dok katanya? Jadi jika daya tahan tubuh kita lemah sekali masih tetap bisa, tapi dengan adanya vaksin biasanya diberikan 1 bulan sebelum Anda berangkat ke tanah suci. Gunanya apa? Kenapa jangka waktunya 1 bulan? Supaya badan Anda bisa membentuk antibody. Jadi supaya badannya lebih kuat. Jadi kemungkinannya Pak Rashid akan lebih kecil sekali ya untuk menderita penyakit itu. Dan Ya. memang masa waktunya memang diberikan suntikan sebulan Pak Rashid sebelum keberangkatan. Jadi antibodinya sudah terbentuk. Pada saat terpapar mungkin kalaupun sampai daya tahan tubuh turun itu tidak akan membahayakan. Mungkin ringan serangannya. Jika Anda kena tapi tidak bahaya. Baik, karena tubuh sudah membentuk antibodi. Seru sekali ya. Nanti lanjut lagi ya. Pemirsa, Anda masih boleh lagi telepon ke sini 51555111. Kita bisa bertanya mengenai seputar meningitis. Tentunya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.